kalau kapal asing itu dia kapal-kapal besar nangkap di laut lepas itu nelayan orang pakai getek teh pasti di pinggir-pinggir kan. Ya nggak bisa. Karena infrastruktur kita nggak ada pelabuhan samudra. Sebetulnya Belanda itu dulu sudah membuat dari Bandung, Tanjung Sari, Majalengka itu sudah ada rencana Belanda itu. Petanya juga sudah ada. Terus dari sini tuh dari Ciwidey itu, ini jalur ini sampai ke ujung genteng. Sampai Sukabumi itu ada. Itu ada. Jadi Pelabuhan Ratu. ini ke Pangandaran itu udah ada terowongannya kereta api itu. Jelas. Demo-demo juga rame. Kalau sekarang kelihatannya landai-landai aja. Dari itu yang paling menonjol isunya itu adalah isu penyelesaian terhadap wabah. Lebih ke itu. Lebih ke itu dulu gitu. Bahkan ada nggak rencana inovasi-inovasi Perda terkait dengan penanganan dampak wabah ini, seperti misalkan penanganan persoalan ekonominya yang menjadi landasan RPJMD-nya itu. Ya, jadi dari landasan RPJMD itu dampak dari wabah ini kan pertama adalah dampak kesehatan. ya. Ya, kita juga kemarin menyarankan dari dampak kesehatan ini pembangunan kesehatan. Kenapa terjadi wabah ini? Perda terkait kesehatan sudah cukup bisa menangani Iya. mengatasi persoalan ini. Ya, itu kan kita ini dari masuk dulu dari RPJMD-nya dulu. Ya. Karena inilah yang akan menjadi menjadi ruhnya dalam pembangunan, baik pembuatan regulasi atau juga penganggaran. Oke. Pertama adalah kita harus bisa menyelesaikan dari hulu dulu. Jadi pembangunan kesehatan itu tidak hanya di hilir. Ya. Di rumah sakit kan sekarang penuh. Ini akibat memang tentang wabah itu, tentang kesehatan kita lemah dari sisi promotif dan preventifnya. Itu kan. Nah, ini yang harus digencarkan ini sehingga beban di hilirnya enggak. Karena sekarang itu kan buat isolasi, lebih kepada penanganan itunya, tetapi promotifnya, pencegahan masyarakat, terus juga preventifnya itu lemah. Ya, kayak PSBB itu sebetulnya lemah menurut saya itu. Harusnya kan dari awal tuh karantina wilayah. Kalau sekarang kan udah keluarga udah susah. Udah susah tuh sekarang itu. Kalau dulu tuh dari awal-awal itu preventif, Pak, ini tidak akan terjadi seperti ini. Keduanya dampak juga dari pendidikan. Ini kan 1 tahun daring ini kan. Ini kan 1 tahun daring ini kan pendidikan ini waduh kurang bermutu lah gitu. Karena memang skillnya nggak ada kan? Banyak ya. Oh, banyak. Ternyata gurunya pakai video, anaknya pakai foto. Udah. Ini kan dua-duanya, yang satu sarana lagi prasarana, tidur, yang satu lagi main game. Sarana prasarananya belum juga gitu kan. Nah, ini kan dampak ini juga harus diselesaikan gitu. Ya. Tiganya dampak ini dampak ekonomi. Ini kan ada pengangguran terbuka. Nah, ini pengangguran terbuka ini kan ini darurat pengangguran, darurat ekonomi, dan daya beli itu kan rendah. Nah, daya beli rendah ini karena penghasilannya nggak ada orang tuh. Kalau ada penghasilan itu kan, maka saya juga anjurkan kemarin itu usulkan mulai memperbanyak, pemerintah itu mengalokasikan, menggeser gitu lah dari proyek-proyek teknologi tinggi itu kepada proyek-proyek padat karya. Itu aja. Termasuk infrastruktur ya. Iya. Proyek-proyek padat karya sekarang kan dipaksakan ya. Iya. Jadi kalau padat karya itu kebersihan salokan, itu kudu ngeluarkan semen, tapi tenaga aja yang paling besar gitu kan. Kan banyak gorong-gorong yang mengpot itu. Jadi itulah digerakkan ke sana sehingga masyarakat bisa bekerja kan. Anu tadinya jualan di sekolah, jualan masuk ke sana gitu kan. Nanti ada penghasilan lagi. Nah, terus juga memang tadi ketahanan pangan sama dengan Pak Jinono tadi. Iya. Nah, ini tuh ketahanan pangan kita itu rendah karena ya tadi biaya produksi kita itu lebih tinggi 3 kali lipat dari negara lain. Kalau di Vietnam 1.500, di kita 4.500. Pupuk ya, juga ya Ustaz ya, pupuk kan iya. susah juga ya. Nah ini sebetulnya saya tidak sepakat dari dulu dengan bantuan-bantuan. Saat bantuan Sintan, bantuan modal kepada petani kelompok itu kan nggak menyelesaikan masalah. Dan itu tingkat keberhasilannya. Dan yang lebih repot itu mengikat petani. Iya. Mengikat petani, ngejual kepada mereka dengan harga yang rendah karena sudah disubsidi. Iya. Harusnya memang. Gitu ya? Iya, pemerintah. Tadi dari Bapak. Iya, jadi
kepada petani, Pak Haji ya, Nono. termasuk pada nelayan. Nelayan kenapa rugi? Karena biaya operasi nelayan itu melaut itu mahal. Terus juga peralatannya juga tidak disiapkan oleh pemerintah, infrastrukturnya nggak ada. Kalau kapal asing itu dia kapal-kapal besar nangkap di laut lepas itu, nelayan orang pakai geteknya pasti di pinggir-pinggir kan? Ya nggak bisa, karena infrastruktur kita nggak ada pelabuhan samudra. Harusnya memang di selatan ada pelabuhan samudra, itu sehingga kapal-kapal besar bisa nangkap di tengah laut. Yang nangkap di tengah laut itu nelayan Taiwan, nelayan Cina, nangkap di tengah laut itu ikan tuna yang besar. Saya pernah diajak oleh nelayan di mana di Pamungkas, "Pak, kita ke tengah laut." 3 hari nyampe ke sana pakai kapal saya. Biayanya solar waktu itu minta 300.000 dia kalau nggak salah. 300.000 cukup lah beli solar. Di tengah laut itu kata dia itu seperti kota Bandung, marakbahnya itu marakbah apa itu kayak kota lampu-lampu. Nah, si ikan dari tengah laut samudra itu hanya sampai sana. Ditangkap oleh mereka di sana sehingga nelayan kita yang di pinggir nggak dapat karena dipegat gitu, dibelor lah istilahnya. Jadi ngumpul di itu. Di sini aja. Oh. Ya ngumpul di sana. Nah, itu mungkin di DPRD provinsi itu di sana. Jadi lebih kepada penyelamatan dulu, lebihkannya kepada masalah COVID. Jadi kalau antisipasi ke undang-undang Omnibus Law itu sendiri belum ada sama sekali ya. Ya, karena saya bukan di Balegda, kelihatannya belum ada mengarah ke sana karena legislasi itu kan ada yang inisiatif. Betul. DPRD ada juga yang dari Turunan dari pusat. dari pemerintah, dari eksekutif. Eksekutif. Ya. Eksekutif sendiri belum ada yang masuk terkait dengan itu ya. Sebetulnya kemarin kita sudah membuat perda berkaitan dengan perkebunan, pengelolaan perkebunan. Sebetulnya kelihatannya ya kalau secara khusus itu dari undang-undang Omnibus Law ini mungkin tidak secara khusus menindaklanjuti itu. Kalau dari sisi tapi berkaitan dengan perda-perda yang dibahas kemarin itu ada perda tentang keumatan, pesantren, perda tentang ketenaga kerjaan juga ada. Ya, jadi sudah ada. Jadi kalau Omnibus Law itu berkaitannya dengan perda ketenaga kerjaan itu. Karena sudah mulai muncul. Sudah muncul. Itu sudah dibahas. Terus juga perda apa lagi ya? Perda perkebunan. Nah, termasuk juga di perda perkebunan ini juga ada kaitannya dengan tentang Omnibus Law juga. Nah, saya pikir ya untuk kalau saya melihat memang ini kan RPJMD ya. Sehingga bisa dipersiapkan sebenarnya berbagai macam keinginan-keinginan itu kan nanti akan menghasilkan produk-produk perda diantaranya kan ya. Nah, sangat-sangat strategis kalau langsung disinkronisasi dengan undang-undang Omnibus Law ini yang lumayan super body tadi ya. Ya alhamdulillah kalau terkait dengan ketenaga kerjaan itu kan sudah mau tidak mau artinya harus merujuk kepada undang-undang Omnibus Law tadi. Terus terkait dengan masalah agraria, kehutanan dan perkebunan itu juga mau tidak mau ya bersinkronisasi atau bahkan langsung disinkronize dengan undang-undang yang terkait dengan klaster itu ya, klaster agraria, klaster kehutanan, perkebunan dan lain sebagainya. Karena itu yang disinyalir akan jika tidak dipersiapkan aturan-aturan yang cukup mampu ya menjaga kedaulatan negeri ini, maka lewat pintu itulah kita bisa kehilangan kedaulatan kita di beberapa sektor tadi, termasuk pertanian kan. Ya itu yang kemarin kita perdebatkan ya, sementara teman-teman mendiskusikannya dalam konteks ketenaga kerjaan atau buruh ya kan. Nah sementara yang lain sebenarnya lebih banyak lagi mulai dari persoalan pertanian, cuma tidak seseksi terkait dengan buruh saja. Yang pertanian bicara tentang kedaulatan pertanian dan pangan ya, kemudian yang terkait dengan masalah kehutanan, agraria dan lain sebagainya itu juga semuanya bicara bagaimana mereka
betul-betul bisa mengawasi ya, diberlakukannya Omnibus Law ini dalam klaster terkait itu tadi dengan sebaik mungkin dan tidak merugikan negara. Ya, kalau bicara fakta-fakta lapangan sih seperti yang tadi diobrolkan oleh Pak Jajang juga kan luar biasa ya, bagaimana langkah-langkah tadi boleh tuh diulang ya dalam konteks pertanian itu seperti apa Pak Jajang? Kalau dalam pertanian, kalau kita ingin ketahanan pangan, nah, pertama itu harus biaya produksi pertanian itu rendah. Intinya itu. Tambah itu. Itu. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah? Pertama, proteksi lahan pertanian. Proteksi lahan proteksi. pertanian. Ini butuhnya regulasi. Oleh karena ini penting sekali, jangan sampai alih fungsi. Gitu diperjualbelikan, silakan saja semua orang itu boleh-boleh saja. Tapi fungsinya nggak boleh berubah. Tetap harus untuk pertanian. Keduanya bangun infrastruktur pertanian. Jalan ke tempat pertanian dibangun, irigasi dibangun, itu kan cukup airnya, itu kan. Kalau sekarang irigasi itu hampir nggak ada lah, pembangunan irigasi tuntas juga nggak berjalan. Apalagi kalau membangun lagi irigasi baru, irigasi yang sudah ada saja rusak. Gitu. Terus juga buat industri-industri yang menunjang pertanian, pupuk, alat pertanian itu industri ke sana sehingga alat-alat pertanian itu murah, pupuk jadi murah, obat-obatan jadi murah, gitu kan. Terus alat pertanian murah. Nah itu, maka subsidi pemerintah di sini harusnya di sini subsidinya. Nah yang ketiganya adalah bangun juga di sentra-sentra pertanian itu adalah industri pengolah hasil pertanian. Contohnya di Pangalengan itu nanam tomat. Ketika booming tomat ini kan dibuang oleh petani itu kan, dibuang aja. Coba itu diolah jadi saus atau jadi apa gitu kan. Ada pabriknya di sana, di sentra pertanian itu. Nah ini perlu. Keduanya itu adalah buat sistem distribusi pemasarannya, pemerintah turun tangan di sana. Jadi ada kepastian harga. Petani sekarang kan tidak punya kepastian harga. Ada proteksi harga. Ada proteksi harga. Nah itu. Nah kalau seperti itu maka yang ketiganya juga insensitivisi pertanian. Skill petani itu ada. Ditingkatkan sehingga dia bisa mengolah itu yang 1 hektar upamanya 1 ton bagaimana bisa jadi 2 ton. Nah ini harus seperti itu karena lahan kan makin berkurang, penduduk makin banyak, berarti kan nilai produksinya nih yang harus ditingkatkan. Kalau sekarang kan penyuluh pertanian sudah nggak ada lagi ya, nggak ada. Kalau zaman Pak Soeharto itu penyuluh pertanian ada, termasuk di masa Pak Anton masih SBY. Iya. Nah sekarang tuh nggak ada, adanya sekarang tuh penyuluh sukarela ya. Iya, subhanallah, Jadi penyuluh itu yang relawan penyuluh sekarang yang tidak digaji oleh pemerintah, nggak ada anggarannya. Jadi keberpihakan kepada petani nggak ada. Itu tentang pertanian ya. Iya. Mungkin kalau negara kuat itu negara yang memang mampu mempunyai ketahanan pangan. Kalau sekarang kan sebagian besarnya juga masih impor kan gitu. Bukan mulai lagi. Ya, setelah impor kan, jeruk impor, ini impor itu kan akan jadi lemah. Kedelai impor, gandum impor. Ya. Nah itu mungkin jadi sebetulnya mah ya kita juga ingin ketemu. Kemarin juga dengan Pak Madani Alisera saya ingin mengusulkan berkaitan dengan Undang-Undang 23. Ini biang lemahnya itu di Undang-Undang 23 tentang otonomi daerah. Nah ini otonomi daerah ini bansi. Jadi kewenangannya ini daerah itu jadi dilepas kepalanya, dipegang ekornya gitu. Jadi nggak bisa bergerak. Apalagi dengan Omnibus Law. Iya. Jadi harusnya memang kalau otonomi daerah itu juga sekarang 3 tingkat, apalagi dengan desa gitu. Jadi sebetulnya mah ke desa juga nggak efektif tuh dana ke desa tuh, ya bagiannya tuh nggak efektif. Jadi pemerintahan sekarang itu pemerintahan yang nggak efektif dan nggak efisien. Nggak efektif itu menyelesaikan masalah lambat. Nggak efisien itu sebetulnya boros gitu. Rata-rata di daerah itu kurang dari 30% belanja modal. Sebagian besarnya itu dana itu biaya penyelenggaranya. Pegawai. Ya, belanja pegawai, belanja penyelenggaranya lah. Itu belanja modalnya di bawah 30%. Mungkin ada yang di bawah 20%. Kan ini itu kan itu nggak ini masalahnya di Undang-Undang 23 otonomi daerahnya. Jadi otonomi daerah harusnya 2 tingkat saja, pemerintah pusat, pemerintah otonom, itu baru. Nah, kalau saya bayangannya seperti ini, Bandung Raya ini cekungan Bandung ini udah kredit. Ini udah kredit karena di sini ada 5 kabupaten kota.
yang setiap penganggaran itu nggak pernah koordinasi. Ini kita akan menyelesaikan Bandung Raya tuh nggak pernah. Nah, ada juga Perpres 18 tahun 2018 itu tentang Bandung Raya ini secara regulasinya belum definitif seperti apa. Keduanya juga tentang kelembagaannya siapa nggak ada. Sehingga sekarang itu kacau. Nih kalau banjir kan nggak bisa selesai kan? Nggak bisa selesai. Masalah banjir di Ranca Ekek, banjir Kota Bandung ini akibat itu. Makanya kemarin saya sangat ketika di RPJMD kepada Bapeda, sebetulnya kalau saya bandingkan Bandung Raya ini ada provinsi khusus Bandung Raya. Seperti DKI gitu. Baru itu akan benar. Kewenangannya dari satu kepala daerah terus sampai ke bawah sampai RT RW. Kalau sekarang kan terbentur kewenangan. Sungai, semua sungai kewenangan pemerintah pusat. Kalau intervensi provinsi nggak bisa kan? Salah itu. Semua sungai pemerintah pusat. Terus ada kewenangan pemerintah provinsi, ada kewenangan pemerintah kabupaten. Bahkan lagi sekarang ada, ini urusan desa. Jadi ini terlalu banyak. Termasuk kayak Satgas Citarum juga kan ini kan Satgas. Jadi ibaratnya itu kalau hajatan ini hajatan Citarum menyelesaikan Citarum seperti orang hajatan. Saya bikin rendang, Pak Andri bikin sayur asam, Ustadz bikin pepes gitu. Sok ke bawah gitu. Nah, kayak seperti itu. Nanti harusnya kalau hajatan itu ya udah saja. Ustadz nyumbang 100 juta, Pak Andri 50 juta, saya 10 juta, Pak Hadian nyumbang, kasih ke panitia. Pokoknya hajatnya harus seperti ini gitu. Nah, tenang beres gitu. Saya pasti bakal kacau kalau tadi Hadian bawa pepes. PPS-nya sasarnya. Aduh, kemarin bikinnya. Kalau ini, nah itu seperti itu. Jadi Kabupaten Bandung bagian Melak ini bagian harusnya memang saya ngusul. Waktu itu saya juga di kementerian itu usulnya Batan Otorita. Jadi dia punya otoritas penuh, tinggal kita udunan saja anggaran. Kabupaten udunan sekian, provinsi udunan sekian, Kota Bandung udunan sekian, gitunya. Sok, karena 3,3 triliun lebih kan dananya. Dari mana saja pemerintah pusat kasihkan ke sana. Tanggung jawabnya sekian tahun beres gitu. Jadi evaluasinya gampang. Kalau sekarang itu kayak yang hajatan tadi. Kayak arisan kalau itu mah. Arisan biasanya. Iya. Arisan bawa ini, bawa ini. Gitu. Ya kayak gitu. Ya, provinsi menyelesaikan masalah ininya, pusat ininya gitu, kabupaten kota menyelesaikan ininya kayak gitu. Jadi ya agak memang koordinasinya kan agak susah kalau gitu. Jadi kayak kebangun dah, tiba-tiba gini. Nah gitu. Yang nyambung satu ini. Dan memang ya kita juga ya harapannya memang yang paling utama itu islahul hukumah. Terutama ini kita harus kembali lagi kepada konstitusi. Semua regulasi itu kembali lagi kepada semua undang-undang itu, kepada Pancasila, undang-undang dasar. Ini ruhnya dulu. Termasuk undang-undang pertanahan. Dasarnya di sini. Di sini dulu. Ini kan sudah melenceng. Ke sini dulu gitu. Dan kita juga membuat undang-undang ketahanan keluarga. Sebetulnya kalau sistem pendidikannya bagus, pasti ketahanan keluarga itu akan bagus. Kita kan memperbaiki cabang, sedangkan si pokoknya nggak diperbaiki. Ini si pokoknya dulu, ini si batangnya dulu. Jadi undang-undang pokoknya itu harus diperbaiki dulu. Undang-undang tentang pemerintahan daerahnya, terus undang-undang sistem pendidikan, tentang pertanahan itu harus di. Sekarang pembangunan di Jawa Barat itu Cisumdawu itu terlambat. Kenapa terlambat? Bukan secara teknis, tapi karena hambatan pembebasan lahan. Nah ini. Dana alokasi umum. Bukan, karena memang ketika ada pembangunan ke sana, jalurnya pasti ini para cukong-cukong tanah udah membebaskan dulu. Ditahan tanahnya. Dinaikkan harganya, ditahan. Nah, ini kan tidak bisa seperti itu. Saya berbeda saat ketika ke Yogyakarta. Yogyakarta wilayah selatan pembangunannya itu ke Gunung Kidul itu cepat sekali kan. Jalan udah dibangun karena di sana tanahnya punya raja, jadi tidak sulit membebaskan tanah. Di kabupaten di Jawa Barat sulit, nggak bisa. Kemarin juga kita datang ke Jasa Sarana, apa yang menjadi hambatan pembebasan lahan? Cisumdawu itu beres-beres. Ya karena bebasan lahannya belum bisa bebas. Itu waduh sulitnya. Itu di daerah Lembur Ana itu tadi. Iya. Susah kan? Jadi Cinere, Margonda. Nah ini. Oh iya, 2 kilo.
Semua itu kan sama. Nah ini kan nggak bisa, kalau memang sistem seperti ini terus, ini kan jadi banyak hambatan kita, ya hambatan regulasi sebetulnya, banyak hambatannya di regulasi. Dan apalagi tadi ya, bahwa penguasaan lahan itu sekarang banyak dikuasai oleh pihak swasta. Iya. Pengusaha-pengusaha yang tidak akan mau rugi. Kan kalau dari sisi Tidak ada cerita pengusaha udah ini buat negara jalankan silakan. karena kan ini harusnya Mas, secara konstitusinya kan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Dikuasai negara. dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Kalau sekarang tanah itu dikuasai oleh kapital, itu bahaya. Apalagi tadi, makanya kita bicara sedikit lagi. Seberapa jauh yang saya harapkan nanti ke depan ini kalau kita diskusi lagi di Pak Jajang, dampak dari Omnibus Law ini, terutama dalam konteks pertanahan ini. Ini pertanahan. Ini sangat luar biasa. Ini di tanah kan itu tidak masuk akal. Di sini satu tumbak 50 juta. Itu kan nggak masuk akal. Iya. Akankah mungkin masyarakat kecil yang penghasilannya buruh pabrik itu punya tanah nggak? Nggak mungkin. Sangat tidak. Nggak mungkin dia punya rumah. Nggak mungkin. Nah ini tentang tanah ini sengaja kelompok-kelompok kapital itu membuat sebuah sistem masyarakat itu, petani itu dirugikan sehingga dia tidak survive dalam tani, akhirnya tanahnya dijual. Iya. Tapi itu bahayanya. Ini secara halus. Nah inilah kita harus peka, kita masuk ke sana ini mengantisipasi itu, memahami itu di sana. Karena kalau secara regulasi, kalau perda itu harus sejalan dengan undang-undang masalahnya. Iya pasti. Apalagi kalau kabupaten, provinsi itu posisinya kaluhur ngagantung, kehandap tenapak. Kayak perkebunan itu yang diatur itu perkebunan yang lintas kabupaten, yang ada wilayahnya di 2 kabupaten. Kalau yang satu kabupaten kewenangan kabupaten, jadi tidak punya wilayahnya provinsi itu. Makanya kalau saya mau usulkan kalau akan kabupaten kota otonominya ya provinsi itu jangan daerah otonom tapi sebagai perpanjangan pemerintah pusat aja. Kalau sekarang itu seharusnya begitu. Saya ngalami gitu, di kabupaten ngalami, jadi DPRD provinsi sekarang setahun ya udah kebayang gitu. Itu ketika provinsi bakalan tambah wewenang, apa teh tanggung ngagantung gitu. Ngagantung. Jadi kejadian di sini, kenapa tadi kata Pak Jajang tanah sini naik? Karena dibeli sama tukang-tukang. Gitu. Tapi Ya, bukan itu untuk personal. pertanian. Di sini kan untuk pertanian, sawah untuk pertanian. Tapi dibeli sama tukang bukan untuk pertanian gitu. Dia pengen nanti diberikan perumahan gitu. Jadi harusnya kalau beli sawah di sini Jadi alih fungsi lahan lagi kan. ditanya ini mau bertani atau apa gitu. Kalau mau bertani, jadi selain ada jual beli syaratnya ada uang, ini buat apa? Di sini kalau mau investasi sini, beli tanah sini harus di petani, karena ini lahan pertanian. Mestinya seperti Ada itu syarat gitu gitu. Iya, regulasi regulasi. gitu. Ini kita juga berkaitan dengan undang-undang pemilu. Ini juga undang-undang pemilu kalau dengan sekarang itu sistem pemilu sistem kapitalis. So, siapa yang banyak uang itulah yang akan menjadi anggota DPRD, yang menjadi bupati, yang menjadi gubernur itu kan. Sekarang itu. Jadi sistem kapitalis. Sistem pemilu proporsional terbuka ini tidak sehat buat demokrasi. Ini akan bahaya sekali. Jadi pilar demokrasi itu kan partai politik. Dengan sistem pemilu sekarang itu partai politik itu jadi tidak berwibawa. Siapa saja yang punya uang dan dia bisa membeli bisa membeli ke partai politiknya, terus juga bisa membeli masyarakat. Dan ini tidak sesuai sebetulnya dengan konstitusi kita dari Pancasila sila keempat juga nggak, karena sistem demokrasi kita itu kan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Pemilihan langsung ini belum waktunya, dan ini juga akan menimbulkan masalah sosial, gontok-gontokannya dan ini tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila. Persatuan Indonesia ini tercabik-cabik karena itu, cebong, kampret, beda pilihan bupati ribut, beda pilihan RW, gitu kan. Ada pemilihan kades sampai jumaahan misah ya. Kan sendi-sendi sosial kita itu, aduh, porak-poranda dengan ini. Bahkan suatu saat mungkin ada PT Dewan. Jadi beli perusahaan, dia bikin dewan-dewan sini, dia yang punyanya gitu. Iya.
Karena Dia dia yang membentuk. karena dia investor. Iya. Ini investor sini ini. Investor para dewa. Iya, makanya Iya, itu ada itu. PT Dewan gitu. Ya kayak gitu. Yang PT yang ini. Nah, ini. Dan dewan inilah yang kemudian mengawal seluruh Kepentingannya PT dia. tersebut. Iya. Itu tidak dipungkiri ada dan terjadi. Atau non Pak Jajang, Ya. obrolan yang santai tapi menarik Pak Andri. Mudah-mudahan paling tidak yang saya walaupun tidak terlalu formal kita ngobrol, tapi banyak sekali masukan, khususnya kaitan dengan tadi ya, yang kita segera harus lakukan. Memang di tingkat pusat sendiri DPD RI sekarang harus langsung memantau perkembangan Undang-Undang Nomor 11 tahun Ini udah 2020. diundangkan belum ya? Oh, sudah. Udah diundang aja? Ya, itu sudah. Dan itu sekarang sudah mulai, kalau informasi dari pihak pemerintah sih sudah disosialisasikan dengan cukup lah begitu. Nah, Tinggal seberapa jauh, makanya kita ingin memantau ke daerah ini, seberapa jauh reaksi daerah terhadap undang-undang ini setelah diundangkan itu. Kemudian yang kedua, catatan-catatan apa saja, misalkan dalam implementasinya yang selama ini diprotes, dikhawatirkan oleh masyarakat, itu sebenarnya cukup terlihat nggak di lapangan. Ini juga perlu mendapat perhatian ke depan. Walaupun sekarang belum ya, karena kita masih sibuk dengan jadi rehabilitasi kondisi kita ya, terutama untuk recovery dari persoalan COVID-19 ini yang juga belum tahu kapan selesainya. Sehingga berbagai program tadi termasuk RPJMD yang saya juga serap dari beberapa RPJMD di tingkat desa juga masih banyak yang fokus kepada recovery terhadap persoalan-persoalan dampak pandemi ini. iya. Hampir semua kita fokus kemarin juga selesaikan dulu masalah ini dari dampak kesehatan, dampak pendidikan, dampak ekonomi. Dan ekonomi. Ya. 3 hal itu memang. Ya. Ya. Nah, mudah-mudahan Termasuk pelayanan umum juga ya. iya. Kalau ini terselesaikan, insya Allah dampak keempatnya dampak sosial. Nah, kalau ini tidak terselesaikan, nanti akan akhirnya tuh dampak sosial yang ini yang mahal harganya. Kalau terjadi ini dampak sosial. Iya. Berujung dampak politik. Iya. Politik percakapan. Jelas. Ya. Termasuk pilkada kemarin juga kan tidak bisa bebas dari persoalan dampak pandemik ini ya, terutama ketika apa itu kampanye BLT dan lain sebagainya, itu juga tidak bisa dihindari gitu, bahwa itu ada yang terjadi. Dan memang sekarang itu dengan sistem pemilu sekarang, kepala daerah itu lebih banyaknya pencitraan, bukan kepada menyelesaikan masalah masyarakat itu. Sekarang itu pencitraan, citrakan saja di media sosial atau apa itu. Sekarang lebih ke sana. Hampir setiap kepala daerah itu, apalagi udah menjelang lagi pilkada, maka mereka udah mulai strateginya kepada Khair hatur nuhun. Jazakallah khair jaza. atur nuhun Ustaz, mulia Ustaz sehat, teras Insyaallah. nya biasa mukuhuan di ditu. Karena memang permasalahan bangsa ini udah ruwet gitu ya. Kalau Iya. kita tidak mengurai tidak kan, itu. paling tidak kalau di DPD sendiri kan kita bisa menyerap berbagai macam informasi, regulasi. Sekalipun kita tidak bisa langsung melakukan perbaikan, kecuali tadi di tingkat konstitusi, karena kita Iya. pada saat kita berada di MPR bersama dengan DPR itu sama sederajat, sampai pada tingkat pengambilan keputusan pembentukan undang-undang dasar pun kita terlibat. Iya. Tapi saat bicara regulasi di bawah itu, ya, ketika dibutuhkan undang-undang A, B, C, D khusus ya di luar konstitusi, maka kewenangan DPD kan dikurangi, tidak bisa langsung mengambil Iya. keputusan. Maka regulasinya tetap kembali kepada DPR. Namun demikian, ketika suara dari masyarakat itu menguat sebenarnya, apalagi sampai pada tingkat pentingnya ada misalkan amandemen beberapa pasal tertentu di dalam undang-undang dasar, itu sangat strategis untuk bisa kita jadikan sebagai acuan dan alasan. Ya, bagaimana tadi misalkan Pak Jajang sudah menyinggung bahwa persoalan konstitusi ini tetap harus mendapatkan perhatian dari kita gitu. Bahkan dinamika perkembangan yang ada juga termasuk tadi akar undang-undang pertanahan, bahwa yang namanya tanah, laut, udara itu dikuasai negara, ini juga tafsirnya seperti apa dalam undang-undang berikutnya, itu juga perlu Iya. mendapatkan
perhatian betul dari kita, bahkan evaluasi, ya, apakah undang-undang agraria sekarang sudah merepresentasikan Konstitusi belum. konstitusional sifatnya ataukah belum, atau justru melanggar, menabrak. Itu terus terang saja tidak boleh dibiarkan, siapapun tidak boleh membiarkan hal tersebut. Terus kalau DPD bisa nggak menjadi dari kalau sesepuhnya kalau Kabupaten Bandung Raya ini tidak ada pembangunan secara bersamaan ya? Iya. DPD itu menginisiasi untuk memiliki kepala-kepala daerah. Sangat bisa sebenarnya. Walaupun itu lebih bersifat lebih bersifat pendekatan politis juga, pendekatan politis, kemudian kemitraan, persahabatan itu. Ya, pikir misalkan satu undang-undang seperti halnya ini belum, kalau dulu pernah kita mengusulkan untuk membuat RUU Jabodetabek JUR waktu itu, dan itu sudah masuk leading sekali pembahasannya untuk dirumuskan menjadi rancangan undang-undang. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan membentuk semacam RUU Bandung Raya. Ya. Kita nggak bicara provinsi Ini kan atau baru komisian, perpres ini kan tapi baru bicara harusnya ini undang-undang nanti. perpres kemarin kan, Ya. yang Jabodetabek JUR bahkan Purwakarta dan Karawang itu kan masuk gitu. Nah, karena memang ini juga penting dicermati terutama oleh kalangan masyarakat DKI maupun Jawa Barat. Ya, apa arti perpres itu? Bagaimana dampaknya terhadap reklamasi? Bagaimana dampaknya terhadap yang di Karawang itu, yang di apa namanya? Kawasan apa? Pandiman masuk itu. Ini Meikarta. Itu kan luar biasa. Itu undang-undang itu atau perpres itu akan sangat-sangat penting dicermati oleh kita. Sehingga dengan perpres itu selesai sudah persoalan mereka. Masyarakat, umat bangsa bicara untuk penolakan Meikarta, penolakan reklamasi segala macam, itu tidak ada artinya ketika perpres itu juga tidak dicermati dengan baik. Itu contoh kan, ya betapa pentingnya ya kita memiliki warga negara yang cerdas, paham terhadap persoalan dan berani memperjuangkan kedaulatan bangsa dan negara ini terus langsung. Kalau enggak, dan itu kuncinya bagaimanapun salah satu kunci yang paling menentukan adalah pilkada tadi, pilkada pemilu legislatif utamanya, kemudian pemilu presiden. Nah, ini di Bandung Raya, ini juga di Bandung Raya saja. Kalau 10 tahun yang akan datang, ini akan stuck karena di sini belum ada sistem transportasi massal yang nyaman. Ini akan kemacetan. Kemacetan akan berat. Sekarang nggak macet itu karena sekolah nggak masuk. Gitu. Ini nggak terlalu macet. Di sini sekarang macet. Nah, sekarang kan transportasi massal itu kan kereta api. Kita kemunduran kereta api itu. Dulu zaman Belanda sudah ada. Sekarang 75 tahun merdeka hilang itu. Jadi nggak ada kemajuannya. Ini juga dan dibangun lagi. Cuman pembangunannya juga tidak menggunakan infrastruktur yang lama. Iya. Sehingga boros aja. Boros. Jadi sebetulnya kayak transportasi barang ini, kendaraan berat itu yang 40 ton lewat jalan Sumedang dari Cirebon ke sini. Itu jalan sampai rusak, itu biaya perbaikan jalan itu mahal. Tapi yang paling murah kalau lewat kereta api batubara itu kereta api mah tiba heula relna eta tadi ganti-ganti. Iya. Jadi murah itu. Di sini ada rel kereta api. Ada rel itu, tapi kenapa pemerintah Tidak merevitalisasi itu tidak direvitalisasi yang ada dan ditambah jalurnya. Sebetulnya Belanda itu dulu sudah membuat dari Bandung, Tanjung Sari, Majalengka itu sudah ada rencana Belanda itu. Dan petanya juga sudah ada. Terus dari sini tuh, dari Ciwidey itu, ini jalur ini sampai ke ujung Genteng. Sampai Sukabumi itu ada. Itu ada. Jadi Pelabuhan Ratu. Ini ke Pangandaran itu udah ada terowongannya kereta api itu. Jelas, itu ngebangunnya Belanda itu sudah membuat terowongan seperti itu. Sekarang nggak dimanfaatkan oleh kita, hilang, nggak aneh gitu. Nah, ini hal seperti ini tuh dari sisi sistem transportasi kita juga,
Karena tidak bisa Provinsi Jawa Barat tuh, karena ini kewenangan pemerintah pusat. Ya. Susah, gitu. Nggak bisa kita intervensi. Ini ada kewenangannya. Kalau sekarang kan jadi perusahaan kereta api kan, kalau dulu kan jabatan kereta api pemerintah itu karena transport. Kalau sekarang Kan nanti juga terkait dengan kebijakan-kebijakan ketika ada satu proyek nasional dan omnibus law itu yang sangat dikjaya nanti ketika satu proyek itu dinyatakan sebagai proyek nasional, maka daerah sudah tidak punya kekuasaan apa-apa. jadi ini memangkas kewenangan daerah. Makanya yang dikhawatirkan oleh DPD, omnibus law itu merupakan pintu untuk resentralisasi. Jadi nanti itu yang paling dikhawatirkan. ini akan, dan sekarang sudah mulai. Jadi sudah mulai kewenangan daerah kan ditarik. Jadi nanti akan sentralisasi lagi. Jadi bukannya diperkuat desentralisasi itu, sistemnya diperkuat, kewenangannya diperkuat. Jadi seharusnya kalau ingin maju, kalau kita kan menganutnya otonomi negara kesatuan, bukan federal. Harusnya memang ini diperkuat daerah itu. Urusan-urusan pelayanan yang sifatnya pelayan diserahkan ke daerah. Pusat itu urusan strategisnya saja. Urusan pertahanan, keuangan, hubungan antar daerah otonom itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Hubungan antar negara Itu. Kalau sekarang saya pernah saat datang ke Kementerian Pendidikan, saya menanyakan tentang guru yang yang mau guru honor itu kenapa nggak diangkat-angkat, itu kasihan kan penghargaannya. Hanya aku cerita, masa Bapak mau diajar oleh yang tidak punya kompeten katanya pendidikannya. Dia ngajar itu pengalaman udah lama, kenapa dia tidak ujung-ujungnya naon? Bapak kalau ada perlu APK luar buat PAUD gitu, ajukan saja ke saya proposalnya. Bapak yang gini mah urusan desa, bukan urusan kementerian pusat gitu. Jadi dia ngurusin sampai APK PAUD. APK PAUD dia mesti diurusin. Bacanya. Aduh ya Allah, itu gimana? Ya masih seperti itu di negara orang tuh pusat tuh. Jadi aneh gitu. Baik, luar biasa ini. Kalau akan sentralisasi ya kembali lagi aja sentralisasi lagi. Jadi tidak nanggung-nanggung gitu. Kan biar komicongnya di sana gitu. Hah? Komicongnya di sana gitu. Komisinya. Ya, tenang Pak Jajang. Nuhun. Andi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.